Masih di redaksi akhir pekan, kalau kita ngomongin masakan Indonesia yang penuh dengan rempah-rempah ya, mungkin yang pertama kali terlintas dalam benak Anda mungkin sulit gitu meracik dan menyiapkan aneka bumbu dapurnya. Tapi tenang, ada cara lain untuk mempermudah proses memasak, yakni membeli bumbu giling di pasaran. Dan di segmen Sehari Menjadi kali ini saya akan ajak Anda untuk merasakan bagaimana sibuknya para pedagang bumbu giling hingga belajar meracik aneka bumbu untuk sajian Anda dan keluarga. Berikut selengkapnya. Pedes sekali ya mata. Mas kameramen, Anda tidak pedes matanya? Wangi banget sih. Buka Bagis. Pedes. Gak inget. Di balik kenikmatan masakan khas Indonesia yang biasa Anda santap seperti soto, kare, gulai ayam hingga rendang, terdapat beraneka ragam bumbu yang digunakan seperti bawang merah dan putih, jahe, serai, kunyit, ketumbar hingga kelapa gongseng. Bagi Anda yang gemar memasak, tentu sudah tahu ya bagaimana rumitnya menyiapkan berbagai jenis rempah hanya untuk satu macam sajian saja. Itulah sebabnya pedagang bumbu giling sangat populer di pasar-pasar tradisional karena sangat membantu memudahkan Anda dalam memasak. Kalau ini kan langsung praktis, ngirit waktu, jadi semuanya nggak ribet gitu loh. Kadang orang udah tua kan kalau mau ngulek apa yang belum, badannya rasanya beda. Kalau ini kan deh pas di lidah. Lebih menghemat waktu satu, keduanya lebih enak dan praktis untuk saya sendiri. Kehadiran aneka bumbu giling atau bumbu jadi memang menjadi andalan para ibu-ibu karena membuat urusan masak-memasak lebih mudah dan cepat. Namun ada proses yang panjang sebelum ragam bumbu tiba di rumah Anda. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Aduh, masih agak ngantuk. Subuh-subuh sudah ada di Pasar Keramat Jati. Dan kalau ngomongin soal pasar, pasti identik sama bumbu nih. Ada bawang merah, ada bawang putih, dan lain sebagainya. Tapi kadang kalau masak mau simpel, kita pakai bumbu giling. Kita akan belajar bikin bumbu giling hari ini dalam segmen Sehari Menjadi. Tapi ngantuk ya, Bu, ada kopi? Ya, sejak subuh bahkan sebagian pedagang sudah sejak tengah malam sibuk berbelanja aneka rempah yang dilanjutkan dengan aktivitas menggiling bumbu. Salah satunya di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Di tempat ini ada puluhan pedagang bumbu giling yang bersaing merebut hati pelanggan untuk berbelanja. Pertama-tama cuci bersih rempah yang akan digiling. Kalau motong bawang atu-atu kan perihnya berasa ya. Apalagi ngegiling bawang. Ruangan rasanya mata pedih. Mohon maaf Uni, mata nggak pedih Uni? Udah biasa. Mantap. Bumbu giling yang biasa dijual di pasar bisa bertahan hingga sehari semalam tanpa bahan pengawet. Dan ini dia rahasianya. Semana kira-kira? Perbandingannya berapa sih Bang? Garamnya ini Bang, biasanya Bang? Kalau kita sih sekiranya paling. Sekiranya, misalkan contoh saya ngegiling 10 kilo, garamnya kira-kira berapa? Paling 2 sendok, 2 sendok ini nih. 2 sendok atau 2 centong ini ya? Kalau enggak 3 sendok. Atau enggak 3. Jangan terlalu banyak karena ntar jadi malah agak pahit ya. Ini segini cukup ya Bang ya? Cukup. Oke. Ya. Cak, masuk Cak. Ya, para pedagang bumbu giling biasanya menambahkan sedikit garam sebagai pengawet alami sehingga bumbu lebih tahan lama. Kenapa diberikan garam? Karena supaya dia menjadi pengawet alami. Karena kalau nggak dikasih garam, itu dalam beberapa jam aja udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau diberikan garam, biasanya itu bisa awet sampai berapa hari? 2 hari Uni ya? Kurang lebih 2 hari bahkan bisa. Jadi kalau memasak dengan bumbu giling, jangan menambahkan garam terlalu banyak ya. Oh iya, for your info, ini kan bawang merah gilingnya ini kelihatannya putih ya, masih yang baru digiling. Tapi nanti kalau sudah sekian waktu dia akan berubah warna, jadi agak kemerahan gitu. Jangan lupa untuk selalu mencuci bagian dalam mesin penggilingan ketika akan menghaluskan rempah yang lain agar rasa antar bumbu tidak tercampur. Selanjutnya adalah bumbu giling bawang putih. Kupas terlebih dahulu kulit bawang putih sebelum dihaluskan.
Nah, saat ini harga bawang putih maupun bawang merah tengah stabil. Namun bila harga tengah melejit, sebagian pedagang memiliki cara menyiasatinya. Dicampur apa gitu? Enggak, kalau bawang putih mah enggak. Kalau bawang merah iya suka dikasih bombay. Tapi enggak semua bombay, campur model bawang merah juga. Ada beberapa jenis bumbu yang digiling halus, namun ada beberapa yang digiling kasar. Untuk racikan juga bisa dipesan sesuai keinginan pembeli. Seperti saat ini ada yang memesan bumbu giling cabai hijau kasar yang dicampur dengan tomat hijau untuk salah satu masakan di rumah makan Padang. Bumbu giling lain juga menggunakan cara yang sama. Dicuci bersih, digiling halus. Namun untuk dua jenis bumbu, yaitu cabai hijau keriting dan cabai merah keriting, juga disediakan jenis gilingan kasar. Pekerjaan saya belum selesai, waktunya mengiris bawang merah. Pedih. Kalau yang suka bikin nasi goreng atau bawang goreng kan ngiris sendiri, suka kepedihan matanya. Nah, pedihnya diwakilkan sama pedagang di sini. Jangan tidur mulu. Enggak, perih, Pak. Saya terharu, Pak. Ya Allah. Baru kerja malah nangis. Bukan nangis. Pedih. Ini dia yang membuat saya kepayahan, memotong bawang merah dalam waktu yang lama. Mata perih. Bang Ganteng mau belajar ngegiling. Dalam sehari pedagang bumbu giling di tempat ini menghabiskan 60 kg bawang merah dan 20% diantaranya dijual dengan bentuk irisan seperti ini. Selain bawang merah ada bumbu giling lain yang dijual. Dan rata-rata pedagang di tempat ini membutuhkan 20 hingga 40 kg rempah setiap hari. Kalau bumbu dasar putih itu apa, Joni? Bawang merah, bawang putih. Ini bawang merah. Sendoknya jangan kecampur. Bawang merah sesendok. Bawang merah 2 sendok. Ini yang gocengan ya, Uni ya? Ya lagi dong bawang merahnya. Bawang merah segini. Udah. Bahan untuk bumbu putih terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, dan lada. Lada. Bang, ini kan yang bawang merah. Kalau bumbu gilingnya bawang merah, kemiri, sama bawang putih. Habis itu pakai apa lagi, Bang? Lada. Yang ini bukan? Yang putih, Pak. Yang Oh, ini apa, Bang? Oh, ketumbar. Aduh, udah dihalusin bingung. Ya, seorang pedagang bumbu giling juga harus memiliki kemampuan meracik aneka masakan. Karena setiap masakan ini memiliki presentasi bumbu yang beda. Lanjut, bumbu dasar merah. Bumbu dasar merah. Ini. Yang halus. Bedanya apa Uni sama yang ini, Kak? Ini kasar buat belado. Oh, kasar buat belado. Tapi kalau bumbu halusnya yang ini. Ya. Udah cukup. Lagi. Ya terserah kalau banyak pedas ya tambah. Campurannya ada cabai merah giling, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, serai, lengkuas, kunyit. Tambahkan juga bumbu-bubuk seperti lada, ketumbar, dan sedikit jinten. Sendok. Bumbu dasar merah biasanya digunakan untuk membuat sambal goreng, gulai, hingga asam padeh. Yang ketiga adalah bumbu dasar kuning. Campurannya tentu saja kunyit, kemudian bawang merah, bawang putih, cabai merah halus, kemiri, jahe, lengkuas, dan serai. Bumbu dasar kuning biasanya digunakan untuk memasak aneka ikan, udang, maupun ayam yang berkuah seperti pindang, opor, gulai, ataupun soto. Tapi yang gak kalah unik, ini adalah bumbu yang akan saya pelajari. Itu adalah bumbu yang pakai kelapa gongseng. Itu bumbu biasa untuk rendang. Kita ikat dulu ya. Bumbu rendang. Kelapa gongseng atau yang juga dikenal dengan kelapa sangrai adalah kelapa parut yang dipanggang atau digoreng hingga kering dan berubah warna menjadi coklatan. Bumbu rendang terdiri dari cabai halus merah, jahe, bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, dan kemiri. Bumbu halusnya ada bumbu rendang bubuk, ketumbar, jinten, dan lada. Berbau-bau rendang. Segini Uni cukup? Lagi lah. Segini Uni. Sip, terima kasih Uni. Ini kelapa gongseng. Tadi diambilin sama Uninya, dicolekin. Kelapa yang disangrai. Dia memberikan tekstur dan rasa yang tebal. Kalau bumbu halus kan ya halus. Kayak permisi sopannya gitu, kayak halusnya kan. Tapi kelapa gongseng tuh tebel. Tebel banget dan dia padat. Dan ini yang memberikan tekstur cita rasa pada si masakan yang berbau-bau rendang. Uni, tolong iketin Uni. Tanganku berecet. Aduh, kelihatan masih amatir. Aduh ya. Terakhir, bisa ditambahkan juga daun kunyit atau daun jeruk untuk menambahkan cita rasa dan aroma pada setiap masakan. Bumbu giling dijual mulai dari harga Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung seberapa banyak jumlah bumbu yang diinginkan.
Dalam sehari, tempat ini bisa meraup omset 6 hingga 7 juta rupiah. Namun tidak semua hari berjalan mulus. Bila harga rempah-rempah tengah melambung, para pedagang bisa menaikkan harga sekitar Rp1.000 per kemasan atau menggunakan cara alternatif. Kendalanya apa ya? Ya kalau lagi cabai mahal, paling yang digiling cabai kering. Kalau kayak bawang putih, kalau lagi mahal ya bawang putih juga sih. Bawang putih banci. Oh, makan pakai kayu ada ini ya. Ada beberapa tips memilih bumbu giling yang berkualitas. Yang pertama, aroma. Pastikan bumbu giling yang Anda beli beraroma khas bumbu dan tidak ada aroma menyengat. Kedua, bumbu harus memiliki warna alami. Untuk bumbu merah, maka warna bumbu adalah merah gelap. Layaknya warna cabai alami, bukan merah menyala seperti pewarna. Adapun ciri lain bumbu yang tidak segar adalah warnanya sudah agak kehitaman. Para pedagang menyarankan bumbu sebaiknya langsung digunakan. Bila bumbu belum digunakan, bisa disimpan di lemari pendingin dan akan tahan selama 1 pekan. Kalau mau lebih awet, sebaiknya disimpan di freezer dan bisa bertahan hingga 2 bulan. Ada yang tertarik menjadi pengusaha bumbu giling? Ya, pastikan Anda hafal jenis-jenis bumbunya ya. Ada Fernando, Gagung Lujarto, Jakarta. Bawang putih sedikit.